杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, 3 harta rahasia yang dipelihara dan disempurnakan di dalam tubuh Yangke tidak mudah diungkap. Bahkan di alam bintang, ketiga benda ini akan menyebabkan pertumpahan darah. 2 mutiara tingkat kaisar sudah jelas. Keduanya diwarisi dari Yang Yan dan seorang kaisar mulia lainnya. Dengan kualitas yang sangat tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Cukup untuk membuat seniman bela diri di bawah ranah kaisar mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Dan bahkan kaisar pun kemungkinan akan menginginkannya. Meskipun kualitas Jamrud menetes pedang tulang naga tidak tinggi, itu karena Yangke belum sepenuhnya menyempurnakannya menjadi harta rahasia sejati. Pedang tulang naga saat ini pada dasarnya merupakan produk setengah jadi. Bahan utamanya adalah tulang belakang naga sejati dan mutiara naga. Ini adalah harta tubuh naga sejati kuno, setara dengan sisik naga yang menyatu di dalam tubuh Yangke. Dari segi nilai, keduanya tidak jauh dari harta tingkat kaisar tingkat atas. Oleh karena itu, saat ular pencuri harta memasuki tubuhnya, Yangke merasakan ada yang tidak beres. Jika dia kehilangan salah satu dari ketiga harta ini, akan sangat tak tertahankan baginya. Tetapi sekarang kekuatannya telah tersegel dan ia hanya bisa diam menahan rasa sakit dari ular perampok harta karun yang menggerogoti tubuhnya. Sama sekali tak berdaya untuk melawan. Terlebih lagi bahkan jika ia pulih sepenuhnya, ia mungkin tak sebanding dengan Yan Xiuran. Pada saat ini, Yan Xiuran terkekeh dingin. Matanya dipenuhi antisipasi yang mengerikan. Jelas bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Kemudian dia mencibir. Anda masih bisa menyesalinya sekarang. Jika Anda tidak ingin menderita, patuh saja. Anda harus tahu bahwa meskipun harta itu berharga, tanpa kehidupan, bahkan harta yang paling banyak pun tak berguna. Yangke menatapnya dingin. Diam, matanya dipenuhi dengan racun yang begitu kuat, sehingga ia seolah ingin mengukir sosok pria itu hingga ke tulang-tulangnya. Yan Xiuran merucutkan bibirnya dan berkata, "Keras kepala sampai akhir. Kalau begitu jangan salahkan saya." Sambil berbicara, ia membuat sege tangan dan ular perampok harta karun yang sudah menggerogoti tubuh Yangke mengamuk semakin ganas, sehingga jeritan Yangke tiba-tiba menggema. Ia dapat dengan jelas merasakan lintasan ular perampok harta karun saat bergerak di dalam tubuhnya. Binatang iblis ini memiliki indera penciuman dan kemampuan pelacakan yang tak terbayangkan saat mencari harta karun yang dimurnikan dalam tubuh seorang seniman bela diri. Tampaknya tidak ada harta karun tersembunyi yang bisa lolos dari deteksinya. Dia dengan cepat menemukan pedang tulang naga dan langsung menggali ke arahnya. Yangke menahan rasa sakit, butiran keringat besar mengalir di dahinya. Ia mencoba mengendalikan pedang tulang naga untuk menghindar, tetapi itu sama sekali mustahil. Karena ular perampok harta karun dengan cepat mencapai pedang tulang naga dan tanpa meliriknya, membuka mulutnya, seolah hendak menelannya utuh dan merebutnya dengan paksa. Jika berhasil, maka kerugian Yangke akan sangat besar. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular perampok harta karun baru menyelesaikan setengah dari aksi menelannya ketika tiba-tiba, seolah terkejut, ia buru-buru mundur menghindari lokasi pedang tulang naga. Pada saat itu Yangke jelas merasakan kekuatan naga samar yang terpancar dari pedang tulang naga. Di dalam mutiara naga yang tertanam di bilah pedang, jiwa naga pelan membuka matanya, melirik acuh tak acuh ke ular perampok harta karun. Jelas jejak kekuatan naga dan tatapan sekilas jiwa naga inilah yang mengejutkan ular perampok harta karun. Jadi Yangke gembira, tetapi setelah berpikir sejenak ia mengerti mengapa ini terjadi. Bukan karena pedang tulang naga memiliki tingkat yang lebih tinggi, melainkan
karena kekuatan naga yang melekat pada pedang dan sisi jiwa naga yang dimilikinya. Memiliki kemampuan alami untuk menahan dan menghalangi ular perampok harta karun. Jadi ini tidak mengejutkan. Naga sejati adalah roh suci kuno. Legenda mengatakan bahwa Jio, piton, dan ular semuanya bertransformasi dari garis keturunan naga sejati melalui pengejaran yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa generasi. Keberadaan naga sejati secara alami memiliki kekuatan alami untuk mengendalikan ketiga jenis makhluk ini. Dan ular perampok harta karun juga merupakan sejenis ular. Jadi bagaimana mungkin ia berani bersikap lancang di hadapan sisa kekuatan leluhurnya? Karena itu ia segera mundur jauh. Pada saat ini Yan Xiuran yang sedari tadi mengamati tak kuasa menahan diri untuk berseru pelan. Mengerutkan kening. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada ular perampok harta karunnya yang tidak mampu merebut harta karun lawannya dengan segera. Sebelumnya, ular perampok harta karun dapat merebut harta karun seseorang dalam sekejap. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang terasa janggal. Ia melirik Yangke dengan penuh arti tetapi tidak terlalu memperhatikan dan terus menunggu. Karena ular perampok harta karun tidak berani melahap pedang tulang naga, jadi ia hanya bisa mencari harta karun lainnya. Dan target berikutnya tak lain adalah mutiara guntur pemusnahan. Mutiara guntur pemusnahan memang tak memiliki kekuatan naga untuk mengintimidasinya, tetapi guntur ilahi pemusnahan di dalamnya adalah sesuatu yang tak berani diprovokasi oleh ular perampok harta karun. Jadi ia hanya mengintari mutiara guntur pemusnahan sekali sebelum menyelinap pergi. Dengan kemampuan ular perampok harta karun, ia tak akan berani menyentuh harta karun seperti mutiara guntur pemusnahan. Satu-satunya konsekuensi dari menjarahnya secara paksa adalah diledakkan menjadi abu oleh guntur ilahi pemusnahan. Dia memang memiliki kecerdasan, memahami pentingnya menghindari bahaya. Tak lama kemudian, ia tiba di hadapan mutiara alam mistik lagi. Mungkin karena pengalaman yang diperoleh dari pedang tulang naga dan mutiara guntur pemusnahan. Kali ini, ular perampok harta karun tidak terburu-buru melahapnya. Sebaliknya, ia berkeliaran mengamati dengan sesama. Baru setelah memastikan mutiara alam mistis tidak berbahaya, ia membuka mulut dan menelannya utuh-utuh, lalu mencoba menarik diri dari tubuh Yangke. Namun sudah terlambat. Begitu mutiara alam mistik memasuki perutnya, kekuatan dahsyat yang bergejolak meledak di dalamnya. Dan sekejap sebuah lubang besar meledak di perut ular. Dan ia mendesis dan menggeram sambil melarikan diri dengan panik. Mutiara alam mistik berisi dunianya sendiri. Yangke hanya mampu menyerapnya karena ia telah memberikannya. Bagi ular, menelannya utuh-utuh sama saja dengan menelan seluruh dunia. Jadi bagaimana ia bisa menahannya? Untung saja tidak langsung meledak. Dia menyadari bahwa tidak ada apapun di dalam tubuh Yangke yang begitu mudah dijarah. Karena dia memiliki kecerdasan. Dan setelah cedera parah seperti itu, ia tidak berani berlama-lama. Pada saat yang sama, ekspresi Yan Xiuran berubah dan ia berteriak. Apa yang terjadi? Dia memiliki hubungan dengan ular penjara harta karun, jadi ia merasakan lukanya saat dipukul. Dalam kepanikan, ia segera membentuk segel tangan, mencoba mendesak ular itu keluar. Yangke yang menahan rasa sakit yang tak tertahankan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dari suatu tempat di dadanya, seekor ular kecil berlumuran darah melesat keluar. Lidahnya yang bercabang menjulur seolah-olah telah mengalami ketidakadilan dan melesat ke arah Yan Xiuran. Perut ular itu jelas berlubang darah, organ-organ dalamnya terekspos keluar. Sehingga pemandangan yang menyakitkan hati Yan Xiuran hingga ke lubuk hatinya. Saat itu Yangke melakukan sesuatu yang tak dapat dipercayai oleh Yan Xiuran maupun Liu Qianyun. Dia melangkah maju, dengan cepat mengulurkan tangan meraih ular perampok harta karun di telapak tangannya, mencubit kepalanya, lalu dengan sedikit kekuatan dari ibu jari dan telunjuknya, menghancurkan tulang leher ular itu. Meskipun kekuatan Yangke memang ditekan, tetapi kekuatan fisiknya sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan serangannya sangat cepat, bagaikan kilat. Saat Yan Xiuran bereaksi, ular perampok harta karun itu sudah mati.
Kemudian Yangke menyeringai jahat padanya, lalu memasukkan ular kecil itu ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya, yang membuat mulutnya penuh darah dan menjadi pemandangan yang mengerikan. Seperti binatang buas yang meminum darah, mata merahnya berkilat mengerikan. Anda! Yan Xiuran tercengang. Ia tak pernah menyangka akan seperti ini. Karena kekuatan Yangke tersegel, ia tak menyangka kecepatan lawannya akan secepat ini. Saat ia ingin menyelamatkannya, sudah terlambat. Ular perampok harta karun telah menjadi santapan Yangke. Liu Qianjun tak kuasa menahan gemetar. Sekarang dia dan Yangke berada di perahu yang sama. Di matanya, tindakan Yangke seperti mendorong mereka berdua ke dalam api unggun. Apa ia tak tahu rasanya dipaksa menundukkan kepala saat berada di bawah atap seseorang? Ini mengerikan. Mengerikan. Seharusnya ia tak bekerja sama dengan orang ini. Sebelumnya ia tampak seperti orang yang sangat tenang. Bagaimana mungkin ia melakukan hal gila seperti itu? Liu Qianjun sangat menyesalinya. Wajahnya pucat pasi. Anda mencari kematian. Yan Xiuran benar-benar murka. Dengan gerakan tiba-tiba matanya merah. Ia muncul di depan Yangke dan melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat. War! Serangan dahsyat dari seorang ahli Rana Raja kekuasaan tingkat 3. Bagaimana mungkin Yangke dalam kondisinya saat ini mampu menahannya? Ia terpental seperti boneka kain, menabrak dinding gunung beberapa puluh kaki di belakangnya, menciptakan kawah besar dinding. Dan suara tulang patah bergema. Yangke meluncur menuruni lereng gunung. Saudara Yang! Teriak Liu Qianjun ngeri. Meskipun ia tidak mengerti mengapa Yangke tiba-tiba bertindak begitu sembrono. Melihatnya terkena telapak tangan, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak cemas. Lagi pula ia dan Yangke sama-sama berasal dari wilayah bintang tingkat rendah dan memiliki kesamaan. Di sisi lain, para murid sekte bulu biru semuanya berbahaya. Jika Yangke mati seperti ini, meninggalkannya sendirian, nasibnya akan tragis. Jadi dia secara naluriah tidak ingin Yangke mati seperti ini. Namun ia tahu peluang Yangke untuk bertahan hidup sangat tipis. Yan Xiuran menyerang dengan amarah yang meluap-luap tanpa ampun. Bahkan dirinya sendiri akan terbunuh jika menerima serangan itu. Apalagi Yangke, seorang raja kekuasaan tingkat kedua. Tiba-tiba batu keras terdengar dari lereng kuno. Yangke berjuang untuk berdiri, memutahkan daging dan darah ular perampok harta karun yang menelan kantong empedunya, yang membuat mata indah Liu Qian melebar saat ia menatap Yangke yang berantakan namun menantang. Jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar selamat. Bagaimana ia bisa melakukannya? Dia tidak mati? Dan Xiuran juga tercengang. Serangannya yang dahsyat itu ditunjukkan untuk membunuh Yangke demi membalas dendam ular perampok harta karunnya. Lagi pula meskipun ular perampok harta karun tidak bisa digunakan dalam pertempuran, kemampuannya untuk merampas kekuatan bawaan orang lain, untuk memurnikan harta rahasia adalah harta yang langka. Ia telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari orang lain. Sekarang setelah ia mati di tangan Yangke, bagaimana ia bisa melepaskannya? Melihat Yangke masih hidup, mata Yan Xiuran tiba-tiba berubah sedingin es. Ia berjalan menuju Yangke selangkah demi selangkah, bagaikan gunung berapi yang meletus. Amarah dan auranya yang kuat menekan Yangke bagai gelombang pasang yang dahsyat. Namun Yangke tetap tenang, malah menyeringai dan berkata, "Berani membunuh saya, Anda akan mendapat masalah. Apa hak seorang tahanan biasa untuk tawar-menawar dengan saya? Membunuh Anda tidak akan ada bedanya." Benarkah? Yangke memuntahkan seteguk darah. Kakak seniorku bilang dia akan berkonsultasi dengan pelindung Bian tentang bagaimana menghadapi kami. Katakan pada saya, jika pelindung Bian tahu Anda membunuh saya, apa yang akan terjadi pada Anda? Mendengar nama pelindung Bian, rasa takut yang mendalam melintas di mata Yan Xiuran, dan amarahnya seolah disiram air dingin, langsung mendingin. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Melihat ekspresinya Yangke merasa jauh lebih tenang, dilihat dari perilaku para pengikut sekte Biyu yang ditemuinya. Sekte ini sepertinya bukan sekte yang baik.
Dan para ahli bela dirinya juga bukan orang baik. Aturannya mungkin sangat ketat dan melanggarnya pasti akan mengakibatkan hukuman berat. Itulah sebabnya Yangke menggunakan nama pelindung Bian yang belum pernah terlihat sebelumnya sebagai dalil. Yan Xiuran memang tercengang. Seperti yang dikatakan Yangke, membunuh Yangke sebelum perintah pelindung Bian diberikan merupakan pelanggaran wewenang yang sangat besar. Jika pelindung Bian tahu, ia akan dihukum berat, bahkan mungkin dibunuh. Jadi ia tidak berani membunuhnya lagi. Namun kecil kemungkinan ia akan menyerah sekarang karena ular perampok harta karun telah digigit sampai mati oleh Yangke. Jadi Yan Xiuran hanya ragu sejenak sebelum menggeram pada Yangke lagi. Anda pandai bicara. Jangan khawatir, jika pelindung Bian ingin Anda mati, saya sendiri yang akan mengirim Anda pergi. Saya akan membiarkan Anda hidup beberapa hari lagi. Yangke mencibir. Tapi sekarang Anda mungkin lolos dari kematian, tetapi Anda tidak bisa lolos dari hukuman. Kekuatan fisik Anda tampaknya sangat luar biasa. Saya harap Anda bisa menahan jurus ini. Dengan itu, Yan Xiuran sudah menyerbu ke depan Yangke. Tinjunya dipenuhi amarah yang membara dan kekuatan sumber yang dahsyat. Pedang itu menghantam perut Yangke dengan keras. War! Yangke langsung tersambar petir. Seluruh tubuhnya meliuk-liuk seperti udang, mengejang kesakitan. Namun sebelum itu ia sudah memuntahkan seteguk darah, menyemburkannya seperti hujan deras ke arah Yan Xiuran. Karena terkejut, Yan Xiuran berlumuran kotoran. Setelah diprovokasi seperti ini berulang kali, ia tak tahan lagi. Hampir secara naluriah ia mengangkat kakinya dan mengayunkannya dengan liar ke leher Yangke. Detik berikutnya Yangke terlempar jatuh ke tanah, tak bergerak. Dia tampak pingsan. Anda lolos dengan mudah. Yan Xiuran mencibir, menoleh untuk menatap tajam Liu Qianyun dan mendesis. Seret dia ke sini dan ikuti saya. Sekarang setelah ular perampok harta karun mati, Yan Xiuran mustahil bisa merebut harta karun rahasia Liu Qianyun. Ia hanya bisa memenjarakan mereka berdua di penjara tulang terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk menyiksa mereka dengan benar. Mendengar hal ini, Liu Qianyun segera berlari ke sisi Yangke, memeriksa denyut nadinya dengan jarinya, dan menghela nafas lega setelah memastikan Yangke masih hidup. Setelah berpikir sejenak, Liu Qianyun mengulurkan tangan dan menggendong Yangke di punggungnya, mengikuti Yan Xiuran dari belakang. Memasuki gua di kaki gunung, hawa dingin langsung menyelimutinya, membuat Liu Qianyun secara naluriah mundur. Dari dalam gunung, jeritan samar dan mengerikan bergema, membuatnya merinding. Yan Xiuran memimpin jalan, tertawa dingin sambil berkata, hanya sedikit yang masuk penjara tulang yang keluar hidup-hidup. Jika kalian tidak ingin diperlakukan tidak manusiawi, serahkan harta rahasia itu kepada saya sekarang, dan saya bisa meminta mereka membunuh kalian dengan cepat. Kalau tidak, kalian akan tahu rasanya berharap mati. Wajah Liu Qianyun memucat, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Ia menggigit bibirnya yang pucat tetap diam. Semakin dalam mereka masuk, semakin gelap dan lembab lingkungan itu, dipenuhi bau busuk yang membuat Liu Qianyun mengerutkan kening. Mereka turun sejauh 1000 kaki sebelum mencapai tempat seperti penjara bawah tanah. Sasar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jeruji mereka tampaknya terbuat dari tulang-tulang sejenis binatang iblis. Tampak sangat kokoh. Di dalam sel yang remang-remang, mata merah tua seperti mata binatang buas menatap tajam ke arah Yan Xiuran dan yang lainnya, membuat Liu Qianyun merinding. Bunuh saya! Saya mohon bunuh saya! Sebuah teriakan datang dari suatu tempat, kerinduan yang membara akan kematian. Liu Qianyun tak bisa membayangkan siksaan macam apa yang dialami orang itu hingga membuat mereka tak menginginkan apapun selain mati. Namun di sini kematian jelas merupakan kemewahan. Jeritan itu segera berubah menjadi ratapan yang menusuk. Wajah Liu Qianyun pucat pasi, ia merasa ingin mungkin takdirnya dan gelombang kesedihan menerpanya. Masuk! Yan Xiuran tiba-tiba berhenti di depan sebuah sel, membuka pintu dan memberi isyarat kepada Liu Qianyun. Liu Qianyun tak berani melawan dan hanya bisa menggendong Yangke ke dalam sel. Yan Xiuran menutup pintu sel lagi, lalu mencibir.
menepuk-nepuk jeruji tulang dan berkata dengan nada sinis. Dua pendatang baru telah tiba, sambut mereka dengan baik. Setelah itu ia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, beberapa mata merah menyala tiba-tiba menyala di sel yang sebelumnya sunyi. Liu Qianjun terkejut. Baru kemudian ia menyadari bahwa sebenarnya ada 4 orang yang dipenjara di dalam sel, yang tak ia sadari saat pertama kali masuk. Hah? Seorang wanita? Tiba-tiba sebuah teriakan gembira terdengar. Seniman bela diri yang dipenjara di sana mengendus aroma samar yang terpancar dari Liu Qianjun dan langsung bersemangat. Seorang wanita telah tiba. Saudara-saudara, kalian beruntung. Seseorang langsung tertawa terbahak-bahak. Kata-kata ini membuat gemparan disasar di sekitarnya. Para tahanan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar jeruji, mengamati lokasi Liu Qianjun dengan penuh minat. Tawa cabul keluar dari bibir mereka, seolah mengantisipasi sesuatu. Pada saat ini, wajah Liu Qianjun menggelap dan ia segera mundur ke bagian terdalam sel, bersandar di dinding dan mengamati area di depannya dengan waspada. Di dalam sel, seorang pria kekar sekuat besi perlahan berdiri. Pria ini tingginya setidaknya 2 zang. Tubuhnya yang besar memancarkan rasa tertindas yang luar biasa. Meskipun kekuatannya juga ditekan, ia masih memancarkan aura ganas seperti binatang buas. Wanita ini, saya menginginkannya, kata pria kekar itu dengan tenang, namun dengan aura kewibawaan yang tak tertahankan. 3 pria lainnya sedikit ragu. Salah satu dari mereka berkata dengan nada merendahkan. Karena Bos Zhongqi sudah bicara, kami para saudara tentu akan memberinya sedikit muka. Tapi setelah Bos Zhongqi selesai bersenang-senang, bagaimana dengan... Setelah itu terserah pada Anda, kata Zhongqi dingin. Terima kasih Bos Zhongqi. Ketiga pria itu buru-buru berterima kasih dan mundur selangkah, saling melirik sambil menunggu pertunjukan. Pria kekar bernama Zhongqi itu menatap Liu Qianjun dengan seksama. Sepertinya baru sekarang dalam cahaya redup ia bisa melihat dengan jelas penampilan Liu Qianjun. Ia mengangguk dan berkata, lumayan, dia memang cantik luar biasa. Bajingan-bajingan dari sekte Biyu itu akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Apa yang ingin dilakukan? Tanya Liu Qianjun kepada Zhongqi dengan wajah tegas dan mata ponik yang tajam. Ia tidak panik karena ia tahu bahwa di tempat ini penalaran tak berguna, hanya kekuatan yang berkuasa. Sekarang kekuatan semua orang terbatas dan mereka hanya bisa mengandalkan tubuh fisik mereka. Melihat tubuh sekeras besi itu, Liu Qianjun merasakan tekanan yang luar biasa. Apa Anda tidak tahu apa yang ingin saya lakukan? Zhongqi mencibir, sama sekali tidak menganggap serius Liu Qianjun yang mungil. Jika Anda tidak ingin menderita, nikmati saja dengan patuh. Kata-kata Bos Zhongqi sangat menarik. Lumayan. Gadis kecil, saya sarankan Anda untuk tidak memprovokasi Bos Zhongqi. Dia memiliki tingkat keterampilan yang sangat tinggi dalam pemurnian tubuh. Tubuh kecil Anda bukan tandingannya. Jika Anda tidak bisa menolak, nikmati saja dengan patuh. Apa Anda takut Bos Zhongqi tidak bisa memuaskan Anda? Menjijikkan, cabul, umpat Liu Qianjun dengan gigi terkatup. Hei, mengutuknya seperti itu hanya membangkitkan nafsunya. Lebih baik Anda diam. Tiba-tiba suara Yang Ke terdengar dari belakang. Liu Qianjun awalnya terkejut lalu berseru manis. Anda sudah bangun? Saya tidak pingsan, kata Yang Ke. Melompat dari punggung Liu Qianjun yang mengusap dahi dan perutnya, meringis. Bajingan itu benar-benar habis-habisan. Dia hampir melumpuhkan saya. Sialan, saya akan membuatnya membayar nanti. Liu Qianjun menatap kosong ke arah Yang Ke, benar-benar tercengang oleh pernyataannya bahwa ia tidak pingsan. Orang aneh macam apa ini? Serangan Yan Xiuran bahkan tidak sempat membuatnya pingsan. Seberapa kuatkah daya tahannya? Dalam linglungnya, ia bahkan melupakan situasi berbahaya sendiri. Oh, Anda bahkan punya kekasih.
Jongki berdiri 3 kaki dari Yangke, menatapnya dengan mata menyipit penuh penghinaan dan ejekan. Temanku, bercanda. Nona muda ini dan saya hanya berteman. Jelas Yangke. Jongki mencibir. Entah Anda temannya atau kekasihnya, saya peringatkan Anda minggir kalau Anda tidak mau mati. Anda sombong sekali. Yangke menatap pria kekar di hadapannya, matanya menyipit. Kalau begitu, saya peringatkan Anda juga, minggir kalau Anda tidak mau mati. Kata-kata yang sama terucap kembali padanya kata demi kata, sehingga semua orang di sel itu terdiam. 3 pria lainnya yang bersembunyi di kegelapan menatap Yangke dengan mulut menganga, seolah-olah ia sudah mati. Tiba-tiba salah satu dari mereka bereaksi dan berbisik. Cepat kembali, Bos Jongki mengerikan saat marah. 2 lainnya juga tersentak, ketakutan terpancar di mata mereka, seolah-olah teringat sesuatu yang mengerikan. Mereka pun buru-buru mundur ke tepi terluar. Baru kemudian Jongki terkekeh dingin. Anda memang hebat, tapi membuat saya marah tidak akan ada gunanya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Berlututlah di hadapan saya, jilati benda-benda di sepatu saya, dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Kalau tidak, hari ini, tahun depan akan menjadi peringatan kematian Anda. Sialan. Yangke tak kuasa menahan umpatan. Sekarang suasana hatinya sungguh buruk. Sejak masuki lorong cahaya bintang, rasanya tak satu pun orang yang ditemuinya ramah. Pertama ia bertemu Yin Lenseng yang menyerang mereka tanpa alasan. Lalu ia bertemu senior Ko yang entah kenapa menangkapnya dan membawanya ke sekte bulu biru. Di depan penjara tulang ia bertemu Yan Xiuran yang entah kenapa mencoba mencuri harta rahasianya. Lalu ada pria kekar ini. Yangke tiba-tiba menyadari bahwa dalam waktu singkat ia berada di alam bintang. Yang ia temui hanyalah kenangan buruk. Apakah semua orang di alam bintang begitu kejam dan agresif? Ataukah ia hanya bernasib buruk? Apapun alasannya, Yangke menjadi semakin tidak sabar. Pertemuan-pertemuan yang berulang kali ini menyulut amarah di hatinya bagi gunung berapi yang hendak meletus. Dan provokasi serta kesombongan Jongki jelas merupakan pemicu yang sepenuhnya menyulut amarah Yangke. Jadi setelah mendengar ancaman Jongki, Yangke tidak hanya tidak takut, tetapi juga bertanya dengan penuh minat. Dari apa yang Anda katakan, sepertinya membunuh orang di sini tidak masalah. Jongki mencibir. Ini penjara tulang sekte bulu biru. Apa pentingnya jika beberapa orang mati? Saya mengerti. Yangke mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba mendongak, menyeringai, memperlihatkan taring putihnya dan berkata dengan sinis. Kalau begitu, Anda dalam masalah. Begitu selesai berbicara, ia bergegas ke depan Jongki, menggeser kakinya dan mengambil posisi bertarung jarak dekat, melayangkan pukulan lurus ke depan. Namun pukulan ini tampaknya mengandung semua ketidakpuasan dan kemarahan yang diderita Yangke baru-baru ini. Sehingga momentumnya seperti pelangi secepat guntur. Jongki yang tinggi dan kekar memiliki keterampilan luar biasa dalam pemurnian tubuh dan tidak menganggap serius serangan Yangke. Ianya mencibir. Menarik, seseorang berani memprovokasi saya seperti ini. Saya akan menghancurkan setiap tulang di tubuh Anda sebagai hukuman. Sambil berbicara, ia melayangkan pukulan lurus untuk menghadapi tinju Yangke. Dan kedua tinju itu bertabrakan. Ada kilatan dingin di mata Yangke berubah menjadi seringai ganas. Penghinaan Jongki langsung berubah menjadi keheranan, lalu kengerian. Dengan teriakan tubuh menjulang Jongki dikirim terbang mundur. Suara renyah tulang patah bergema di udara, dan tubuh Jongki menghantam jeruji tulang penjara tulang. Mendarat dengan keras di tanah. Sebelum dia bahkan bisa bangun, Yangke menerkam seperti harimau, mengangkanginya, tinjunya melepaskan badai serangan. Menghujaninya. Di dalam sel tulang kecil serangkaian pemboman terus-menerus seperti genderang perang, bergema mengguncang inti jiwa. 3 orang yang awalnya siap menonton tontonan itu sekarang tercengang. Mata mereka terbelalak ngeri saat mereka menatap pemandangan yang terbentang tidak jauh. Bahkan Liu Qianjun juga membeku di tempat. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit kegembiraan.
Karena di tempat ini semakin tegas Yangke, semakin aman ia. Lagi pula ia dan Yangke sekarang bersekutu di pihak yang sama. Dari sisi lain, teriakan dan cerita juga menggema. Para seniman bela diri yang dipenjara di sini setelah bertahun-tahun disiksa telah mengembangkan keganasan di tulang-tulang mereka. Mereka menikmati menyaksikan pertempuran berdarah. Seperti itu adalah cara bagi mereka untuk menghabiskan waktu. Pada saat ini bunyi dentuman teredam terus berlanjut dengan cipratan darah merah tua dan sesekali retakan tulang. Namun keributan di dalam sel membuat para penjaga waspada. Tak lama kemudian 2 murid dari Sekte Bulu Biru datang untuk menyelidiki. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Yangke, pria yang baru di penjara, yang sedang menunjukkan kekuatannya. Mereka hanya tersenyum dingin, tidak berusaha menghentikannya. Sebaliknya mereka berdiri dan mengamati sejenak sebelum pergi. Zongki benar, apa pentingnya jika beberapa orang mati di penjara tulang Sekte Bulu Biru? Karena itu para penjaga Sekte Bulu Biru tidak berusaha untuk campur tangan. Seiring berjalannya waktu, Zongki yang terjepit di tanah dan duduk di pangkuannya awalnya menjerit kesakitan dan mengumpat dengan liar. Tak lama kemudian ia kehilangan kekuatan untuk mengumpat, hanya menyisakan erangan dan permohonan ampun. Namun Yangke bagaikan binatang buas yang marah mengabaikannya. Akhirnya erangan Zongki pun berhenti. Ketika Yangke mundur dan berdiri, Zongki terbaring di sana seperti boneka kain. Berlumuran darah dan tulang-tulang yang remuk. Tak diragukan lagi ia telah mati. Yangke mengibaskan darah dari tangannya, menghela nafas panjang dan langsung merasa segar kembali. Rasa frustasi yang terpendam di hatinya lenyap seketika. 3 orang lainnya di dalam sel berdiri dan mereka semua mundur ke sudut dengan ngeri. Mata mereka gemetar ketakutan saat menatapnya. Takut Yangke akan membunuh mereka semua. Mereka sangat memahami kemampuan Zongki. Dengan kekuatan semua orang yang terkekang di penjara tulang ini, siapapun yang memiliki tubuh fisik lebih kuatlah yang diuntungkan. Ketiganya telah menderita di tangan Zongki, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka bukanlah tandingannya. Namun pendatang baru ini benar-benar menghajar Zongki hingga babak belur, melenyapkannya sepenuhnya. Bayangan betapa dahsyatnya kekuatan fisiknya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut? Untungnya, Yangke tidak berniat menyerang lagi. Sebaliknya, ia langsung berjalan ke sudut, duduk bersila, dan mereka bertiga tak kuasa menahan nafas lega. Merasa seolah-olah telah lolos dari maut. Liu Qianyun dengan bijak menahan diri untuk tidak mengganggu Yangke, karena tahu emosinya sedang tidak stabil. Ia hanya duduk bersila di dekatnya untuk memulihkan energinya. Entah berapa lama kemudian, pintu sel tiba-tiba terbuka dan 2 penjaga Sekte Biyu yang sebelumnya berada di sana berdiri dengan dingin di ambang pintu, memberi isyarat kepada Yangke dan berkata, "Hei, keluar!" Yangke melirik mereka dan perlahan berdiri. Liu Qianyun menarik-narik pakaiannya dari belakang, wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi Yangke tersenyum tipis. "Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Mereka tidak akan berani membunuh saya." Selama pelindung Bian yang tak terlihat itu belum mengumumkan takdirnya, orang-orang Sekte Biyu ini tak akan berani bertindak gegabah. Untuk itu saja, Yangke merasa ia terus berterima kasih kepada pelindung Bian dengan sepantasnya. Setelah berbicara, Yangke menoleh ke arah 3 pria lain di dalam sel dan mencibir. "Kalau kalian tidak mau mati, diam saja. Kalau saya kembali dan mendapati rekan saya terluka, kalian tahu apa akibatnya." Ketiga pria itu sudah terintimidasi oleh kekejaman Yangke. Mayat Zongki masih tergeletak tak tersentuh. Jadi bagaimana mungkin mereka berani mengatakan apapun? Mereka mengangguk-angguk seperti ayam mematok nasi. "Anda berlama-lama dan mencari mati. Keluar sekarang juga!" desak penjaga di pintu dengan tidak sabar. Yangke mengerucutkan bibirnya lalu berjalan keluar. Begitu keluar, kedua penjaga itu menatap Yangke dari atas ke bawah dan salah satu dari mereka mencibir. "Saya dengar Anda membuat kakak senior Yan menderita kerugian besar. Anda cukup cakap. Anda membunuh Zongki di hari pertama Anda di sini. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Karena itu kami saudara-saudara harus mengagumi Anda."
Namun kakak senior Yan berkata kami harus menjaga Anda dengan baik. Jadi jangan salahkan orang lain. Salahkan diri Anda sendiri karena telah buta dan memprovokasi orang yang salah. Kedua penjaga bertukar beberapa patah kata dengan cepat membuat Yangke mengerti situasinya. Ia tidak hanya bicara, hanya memberi isyarat agar mereka memimpin jalan, sehingga kedua penjaga saling berpandangan, lalu mengacungkan jempol kepada Yangke dan tersenyum penuh arti. Anda punya nyali. Tak lama kemudian Yangke dibawa ke sel yang remang-remang, di mana ia diikat tangan dan kakinya dan kedua murid sekte biuk menyiksanya dengan berbagai cara. Setengah hari kemudian Yangke yang hampir mati dilempar kembali ke dalam sel. Melihat kondisi Yangke yang menyedihkan, Ryu Qianyun hampir lumpuh ketakutan, mengira ia akan segera mati. Jika Yangke mati, ia akan terisolasi dan tak berdaya. Nasibnya di tempat seperti itu tak terbayangkan. Yang sangat mengejutkannya, Yangke yang tampaknya berada di ambang kematian duduk bersila 1 jam kemudian, mengambil posisi meditasi. Keesokan harinya Yangke kembali bersemangat, meskipun tampak agak berantakan. Luka-lukanya tampak sebagian besar telah sembuh. Bahkan luka-lukanya telah menghilang. Dan noda darah telah terkelupas memperlihatkan kulit baru. Ryu Qianyun semakin tidak mampu memahami Yangke. Secara naluriah merasa bahwa pria ini menyembunyikan rahasia yang tak terbayangkan. Hari-hari berikutnya pun sama. Setiap hari, Yangke menanggung siksaan yang dilakukan oleh 2 penjaga sekte bulu biru. Lalu dilemparkan kembali ke selnya, setengah mati, hanya untuk bermeditasi dan pulih dengan siklus yang berulang tanpa henti. Seiring berjalannya waktu, Ryu Qianyun ngeri mendapati kondisi Yangke tampaknya berangsur-angsur berubah, menjadi semakin kuat. Di dalam tubuhnya yang telah disegel kekuatan yang tak terbayangkan dan melonjak tampak berdenyut. Begitu batasan dicabut, kekuatan ini pasti akan dilepaskan sepenuhnya. Dan memang itulah yang terjadi. Sisaan yang dilakukan oleh 2 penjaga sekte bulu biru justru menyebabkan cahaya bintang yang diserap Yangke di jalur cahaya bintang dengan cepat menyatu ke dalam tubuh fisiknya, mendorong konversi esensi sucinya menjadi kekuatan sumber. Sebelumnya dia menyerap cahaya bintang dalam jumlah yang tak terbayangkan di jalur cahaya bintang. Sebagian di antaranya menyatu ke dalam tubuhnya, bertindak sebagai katalisator untuk mengubah kekuatan internalnya. Namun sebagian besar tetap tersembunyi di dalam laut kesadarannya. Inilah sebabnya meskipun menjadi penguasa bintang, ia tidak memiliki cahaya bintang. Dalam keadaan normal, Yangke dapat mengarahkan cahaya bintang dari laut kesadarannya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh fisiknya untuk mendorong konversi kekuatannya. Namun sekarang dengan kekuatannya yang terkekang, ia tidak dapat mengarahkannya sama sekali. Sebaliknya, sisaan yang dilakukan oleh 2 penjaga sekte bulu biru memberinya secercah harapan. Saat tubuh fisiknya rusak dan sedang memperbaiki diri, kekuatan cahaya bintang secara aktif melonjak dari laut kesadarannya, mengalir ke dalam tubuhnya dan secara paksa mengubah esensi sucinya menjadi kekuatan sumber. Setelah mengetahui hal ini, Yangke sangat gembira. Oleh karena itu, alih-alih merasa sisaan yang dilakukan oleh kedua penjaga itu tak tertahankan, ia justru menikmatinya, berharap mereka menyiksanya seberat mungkin. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.